I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Marc Marquez akhirnya angkat bicara terkait kecelakaan yang melibatkannya pada MotoGP Aragon 2022. Menjalani kembali, Marc Marquez terlibat kecelakaan serius yang berdampak bagi pembalap lain, termasuk sang bintang Fabio Quartararo. Akibat insiden itu, pembalap Repsol Honda ini langsung jadi buah bibir, bahkan disalahkan banyak pihak karena terlibat dalam dua kecelakaan pada lap pertama. Marquez bertabrakan dengan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, di tikungan 3, 4 belokan berikutnya giliran Takaaki Nagami, LCR Honda, yang ketiban sial dengannya. Kejadiannya hampir serupa, Quartararo dan Nakagami sama-sama menabrak bagian belakang motor Marquez sehingga terjatuh. Quartararo mengalami luka memar pada bagian dadanya dan keunggulan poin yang makin terpangkas di puncak klasemen. Adapun Nakagami yang mengalami luka pada dua jari di tangan kanannya dan terancam absen pada balapan berikutnya yaitu MotoGP Jepang. Nakagami sendiri hampir berhadapan dengan maut, sementara Quartararo terjatuh ke arah luar lintasan. Nakagami ambruk di tengah lintasan dan terseret menuju tikungan berikutnya. Beruntung, semua pembalap dapat menghindarinya, adapun Marquez tidak mengalami masalah apapun walau balapan berakhir setelah insiden dengan Quartararo dan Nakagami. Meski demikian, terlibat dalam kedua kecelakaan sekaligus membuat Marquez tidak terlepas dari kritik yang menganggapnya sebagai biang kerok. Ada orang-orang yang berpikir bahwa di lintasan lurus saya berencana menjatuhkan Nakagami dan saya beritahu hal ini, kata Marquez, dilansir dari motosan.es. Begini, saya adalah pembalap MotoGP. Saya sudah di sini bertahun-tahun dan di lintasan lurus saya tidak akan pernah mengganggu pembalap lain, katanya belak-belakan. Terutama ketika saya sudah berada di depan pada lap pertama dan dalam balapan di mana saya tidak memiliki target apapun. Marquez menjelaskan bahwa Honda telah menganalisis kecelakaan yang melibatkan dirinya dengan Quartararo dan Nakagami. Juara dunia 8 kali tersebut meyakini insiden yang terjadi adalah murni insiden lomba. Honda dan saya telah menganalisisnya dengan baik, karena saya merasa ban belakang terkunci dan itulah yang terjadi, tutur Marquez. Ban belakangnya terkunci, di sisi kanan, di mana Fabio menyentuh saya, dengan serpihan dari motor Fabio ada di sana. Sementara itu, insiden dengan Marc Marquez di tikungan 3 membuat Quartararo terjatuh dan harus membawa pulang 0 poin. Sebaliknya, sang pesaing kuat Bagnaia finish kedua, raihan yang jelas krusial bagi rider Ducati itu dalam perburuan gelar. Quartararo kini hanya unggul 10 poin atas Bagnaia, dari yang sebelumnya 30 poin. El Diablo bahkan didekati oleh Alex Espargaro yang memangkas selisih menjadi 17 poin. Tak pelak, 5 seri terakhir dipastikan bakal sengit. Mengomentari kecelakaan Quartararo, Bagnaia menuturkan bahwa momen itu tidak mengubah pendekatannya terhadap balapan di Motorland Aragon. Dia tetap fokus pada tujuannya, yakni melaju kencang dan finish sebaik mungkin. Sejujurnya, itu tidak mengubah strategi saya. Strategi saya adalah mengatur kecepatan saya, lap demi lap karena di awal saya merasa cengkeramannya tidak sama seperti saat FP4, ucap Pecco. Saya tenang, saya hanya mencoba untuk menjadi sangat halus dengan gas dan kemudian saya mulai sedikit lebih menekan. Bagnaia lalu mengungkapkan, sedari awal dirinya sudah bersiap serta mengantisipasi perlawanan ketat dari Quartararo dan Enea Bastianini, sebab kedua pembalap memiliki race pace yang sangat solid. Saya tahu bahwa hanya Enea dalam situasi ini, karena hanya Fabio dan Enea yang punya kecepatan sama selama balapan. Jadi, saya sudah tahu bahwa Enea pasti bersama saya selama balapan, ujarnya. Tapi itu tidak mengubah banyak hal bagi saya. Ketika saya keluar dari tikungan 7, saya melihat ke layar lebar dan saya melihat Quartararo jatuh.